Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia dengan NIM 203230049 dari Prodi MPI dari kelas 2B dan dosen pengampunya Ibu Yuliana Afifah MPD. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning Management System atau LMS. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan Profesi Guru. Volume dan halaman, volumenya 1, halaman dari 67 sampai 79. Tahun terbit 2022, penulis Eni Andari. Adapun permasalahan penelitian ini, permasalahan dan hambatan yang terjadi pada kurikulum merdeka dijelaskan dalam proceeding seminar daring nasional hasil Susetyo 2020 mengimplementasikan kebijakan atau program pemerintah yang akan atau sedang dilaksanakan tahun 2020. Kemungkinan permasalahan yang muncul dalam kurikulum merdeka diantaranya tujuan pendidikan, aturan atau panduan untuk melaksanakan kurikulum merdeka, pola pikir, kerjasama, dan lembaga lain, serta penyiapan sumber daya manusia, ketersediaan dan akses teknologi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari jurnal ini yakni mengkaji jurnal tentang implementasi kurikulum merdeka menggunakan Learning Management System atau LMS. Artikel ini dibahas secara kualitatif menggunakan studi literatur, pelvestik, analisis wacana, kritis dengan mengkaji beberapa jurnal yang relevan dengan topik. Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, mengumpulkan data-data dari jurnal yang relevan. Yang kedua, menganalisis bahan bacaan dari jurnal serta membuat kesimpulan dari topik implementasi kurikulum merdeka menggunakan Learning Management System atau LMS. Sumber data dari penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu yang pertama data ketersediaan materi pembelajaran, yang kedua data partisipasi siswa, yang ketiga data evaluasi dan penilaian, feedback dan survei, dan yang keempat data analitik untuk peningkatan integrasi dengan sistem pendidikan. Adapun metode penelitian ini mungkin meliputi desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Metode penelitian dapat berupa kuantitatif, kualitatif, atau campuran, dengan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan kesimpulan tentang efektivitas implementasi kurikulum. Hasil dari penelitian implementasi kurikulum merdeka belajar menggunakan Learning Management System atau LMS dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti tujuan kurikulum, fitur dan kegunaan LMS, pelatihan yang diberikan kepada guru dan siswa, dukungan dan sumber daya yang tersedia. Studi ini tersebut mungkin menemukan peningkatan siswa, pengalaman keterlibatan siswa, pengalaman belajar yang dipersonalisasi, akses yang lebih baik ke sumber daya dan materi, komunikasi yang lebih baik antara guru dan siswa, dan mungkin juga meningkatkan kinerja akademik. Namun, tantangan seperti masalah teknik dengan LMS, resistensi terhadap perubahan dari guru atau siswa, kurangnya pelatihan yang memadai, atau sumber daya yang tidak mencukupi juga dapat diidentifikasi dalam studi tersebut.
Secara keseluruhan, hasil dari penelitian tersebut akan memberikan wawasan berharga terhadap efektivitas integrasi LMS ke dalam kurikulum Merdeka Belajar dan dapat menawarkan rekomendasi untuk perbaikan di implementasi masa depan. Adapun kelebihan penelitian ini, yang pertama, menjadikan dunia pendidikan lebih fleksibel, yang artinya melepas belenggu dunia pendidikan agar lebih mudah bergerak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami pelajaran yang diambil sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memberikan wadah untuk para peserta didik mengeksplor pengetahuan umum dengan terjun ke masyarakat. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan. Adapun kekurangan penelitian ini, yang pertama, persiapan yang dilakukan harus dimatangkan terlebih dahulu baru dilaksanakan. Itu membutuhkan pelatihan yang jangka waktunya cukup lama. 2. Perencanaan pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik untuk saat ini. Dan yang ketiga, SDM dalam menjalankan program kurikulum Merdeka Belajar harus dibekali dengan pelatihan yang memerlukan anggaran lebih. Adapun kesimpulan dari penelitian nge-review jurnal, kesimpulannya adalah bahwa penggunaan learning management system dapat membantu dalam efektivitas implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dengan adanya LMS, proses pembelajaran dapat menjadi lebih terstruktur, terukur, dan dapat diakses secara online oleh siswa maupun guru. Hal ini memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh lebih efisien dan fleksibel. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan LMS dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena adanya fitur-fitur interaktif dan kolaboratif yang disediakan oleh platform tersebut. Dengan demikian, implementasi kurikulum Merdeka Belajar melalui LMS dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan learning management system dapat menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di era digital saat ini. Itulah review jurnal yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.